Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ila jasadihi fil ajsad wa ila qabrihi fil qubur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfir lana dhunubana wa tuhassila maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Masjid Ahsan wa Amala yang insyaallah diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. amin amin. Wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Ahsan wa Amala beserta jajarannya, semua Majelis Ta'lim Gria Indah Serpong beserta jajarannya. Tak lupa kepada DKM Masjid Ahsan wa Amala beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Semoga kehadiran kita semua ada dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa tim hadrah yang alhamdulillah semangat, alhamdulillah. Hiburan syar'i, alhamdulillah. Kita dibawa bersolawat oleh tim hadrah, alhamdulillah. Semoga makin jaya. Langka yang kayak gini, bener Pak. Kebanyakan kan anak muda, kebanyakan yang ABG. Ini juga ABG. Jadi ada yang 50, ada, berarti asli ABG. Anak ba'da gocap. ABG. Alhamdulillah. Semakin semangat insyaallah membawa jamaah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tim hadrah semua bersolawat, yang lain dapat 1, tim hadrah dapat 2. Alhamdulillah tuh, masya Allah. Solawat dan salam mari kita curah limpahkan pada junjungan alam, manusia mulia, manusia agung, manusia yang tak punya salah, tak punya dosa, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada saat ini kita duduk di tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang paling dekat dengan Allah, tempat yang paling dicinta oleh Allah.
ahabbul bilad ilallah masajiduha. Sebagus-bagusnya daerah, sebagus-bagusnya tempat adalah masjidnya. Di Gria ini, luaskan Gria itu sampai tahap 3, sampai ke belakang sana. Tempat yang paling bagus adalah yang dijadikan masjid. Kalau tempat yang dijadikan masjid itu tempat yang paling bagus, berarti orang yang masuk masjid, orang yang dipilih oleh Allah. Khiyarun min khiyari min khiyar. Pilihan dari pilihan dari pilihan, disortir ku Allah. Jadi bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kita semua pada saat ini berada di tempat yang paling dicinta oleh Allah. Masjid ini adalah gambaran kelak di hari kiamat. Gambaran. Gambaran surga itu masjid, Bu. Siapa yang rajin masuk masjid, beribadah di masjid, thalabul ilmi di masjid, besar harapan kita dikumpulkan kembali nanti kelak di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Pagi ini alhamdulillah kita bisa silaturahim. Kemarin lebaran belum berjumpa, sekarang alhamdulillah bisa berjumpa, bertatap muka, bermusafahah, alhamdulillah. Wasilah kita ngumpul di sini. Pelantaranya kita ngumpul di sini, kita bisa bertatap muka. Kita bisa bersilaturahim. Kata baginda Nabi, barang siapa yang menginginkan rizkinya melimpah, rizkinya banyak, orang susah kita nggak kesusahan, orang sulit kita nggak kesulitan, maka banyakin silaturahim. Kalau orang kampung bilangnya silaturahmi, nggak apa-apa, mau silaturahim mau silaturahmi. Banyakin kita silaturahim. Ya buktinya, Bu, saya di rumah nggak ketemu dengan yang namanya beginian, tapi ketika silaturahim, alhamdulillah depan mata ada yang beginian. Ini berkat silaturahim. Di rumah saya lihatnya istri doang. Sekarang di sini lihat wajah-wajah surgawi. Alhamdulillah. Penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam menuntut ilmu, dia mencari ilmu, walaupun sudah sepuh-sepuh masih mau menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Makanya alhamdulillah Ibu, walaupun kita udah sepuh nggak ada kata terlambat. Yang penting kita mau thalabul ilmi. Kan silaturahim yang paling enak tuh di pengajian, Bu. Silaturahim yang paling enak tuh di pengajian. Kalau kita sengaja datang ke rumah sahabat kita, ya minimal mohon maaf ya, mohon maaf air bayma kita bawa. Tapi kalau di pengajian, makanya inilah salah satu fungsi thalabul ilmi ngumpul di sini, di masjid-masjid, di majelis-majelis, memudahkan kita silaturahim. Rizki banyak, kemudian umur pun makin panjang, insya Allah. Kalau kita sering silaturahim, umur makin panjang. Kan umur mah udah ditaker ya, umur itu udah ditaker sama Allah. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak berkurang, tidak menambah. Umur tuh udah pas. Nah di sini para mufassir mengatakan, kebanyakan mufassir mengatakan berkahnya. Walaupun umur kita pendek, tapi keberkahan umur kita seperti ratusan tahun. Itu kalau kita sering-sering silaturahim. Alhamdulillah pada saat ini kita semua bisa duduk thalabul ilmi sekaligus kita silaturahim.
memperbaiki hidup kita, memperbaiki kehidupan kita, supaya kelak kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Sering saya bilang, bahkan guru-guru kita juga bilang, kalau kita datang ke muka bumi ini, Bu, dalam keadaan bersih. Kita waktu jadi bayi bawa dosa enggak? Enggak. Kita ketika lahir dari perut emak kita, dari perut ibu kita, tidak membawa setitik dosa pun. Maka kelak ketika kita kembali kepada Allah harus dalam keadaan bersih. Salah satu caranya adalah silaturahim. Banyak nuntut ilmu, mencari ilmu. Insya Allah kalau menuntut ilmu mah pahalanya melimpah, dosa berkurang, maksiat nggak ada waktu telabul ilmi mah. Insya Allah ketika telabul ilmi mah nggak ada yang gosip. Insya Allah ngaji ya lurus-lurus aja, tidak ngomongin orang, tidak ngebenci orang, tidak caci maki orang. Jadi nggak ada dosa ketika ngaji. Mudah-mudahan selepas ngaji diamalkan. Lisan ini tidak ngomongin orang lagi, pikiran ini tidak mikirin bini orang lagi. Selepas ngaji tidak mikirin suami orang lagi. Nah gitu. Kita lurus-lurus saja kepada Allah. Karena begini Bu, sayang-sayang amal kita. Sayang-sayang amal kita Bu. Kita dari bangun ambil wudhu, langsung tahajud, langsung hajat, ditambah nanti sholat fajar, kemudian sholat subuh, terus baca Quran. Pagi-pagi kita gosipin orang, pagi-pagi kita iri dengki kepada orang, pagi-pagi kita menyombongkan diri. Habis sudah amal kita, hancur sudah amal kita. Maka jangan sampai amal kita yang sudah kita lakukan, begitu nanya ke Allah nanti di hari kiamat, ya Allah mana pahalanya? Gak ada, udah hancur. Apa yang menghancurkannya? Iri dengki, gosip, takabur. Awas, hati-hati. Saya ngingetin sama diri saya pribadi, ngingetin pada jamaah semua, sayangi amal kita. Jangan sampai amal kita hancur. Terutama mohon maaf nih kata Rasulullah, ummahatul khotoya thalathun. Ummahatul khotoya thalathun. Induk daripada kesalahan itu 3. Yang pertama, al-hirs, rakus. Orang bisa melakukan kemaksiatan, orang bisa korupsi, orang bisa mencuri, orang bisa maksiat karena dia rakus. Dia bisa jahat kepada orang karena dia rakus. Tuh, jadi awas, hati-hati. Yang pertama ummahatul khotoya, yang pertama al-hirs, rakus. Sayang-sayang amal kita. Mohon maaf Bu. Jamaah semuanya mohon maaf. Banyak di antara kita melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan dosa karena kita tidak nerima apa yang Allah berikan, karena ada sifat rakus dalam hati kita. Kada demes, kalau kata orang Sunda mah kada demes, rakus, segala dirau kusiku, pingin ngerau kusiku gitu. Lihat orang begini pingin, lihat orang begini pingin. Dari rakus karena nggak ridho. Sebenarnya gini Bu, kalau kita sudah ada sifat rakus, maka akan ngalir kepada ummahatul khotoya. Yang kedua, hasud. Timbul sifat hasud. Si ini mah baru kemarin beli motor, sekarang udah beli motor lagi. Si ini mah baru kemarin beli mobil, belum lama, sekarang udah ganti lagi yang baru. Mulai iri dalam hatinya, dengki. Nah, mulai hancur sudah amal kita. Kalau kita hasud kepada orang,
iri dengki kepada orang. Kalau kita nggak suka orang lain dapat nikmat dari Allah, hakikatnya kita sedang protes kepada Allah, tidak nerima ketentuan dari Allah. Malam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i falyattakhidh rabban siwa'i, kata Allah. Barang siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, keputusanku. Orang dikayakan oleh siapa? Oleh Allah. Kita dibikin kaya oleh Allah. Orang lain juga dibikin kaya, dikasih rizki oleh Allah. Lalu kita iri kepada dia. Berarti kita lagi protes kepada Allah, nggak nerima ketentuan Allah. Hancur sudah amal kita. Maka itu harus kita jaga. Kata Allah kepada Nabi Musa dalam Taurat, malam yarda biqadai, barang siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, keputusanku, walam yasbir ala balai, tidak sabar atas ujian dariku, kata Allah, walam yashkur ala na'mai, tidak bersyukur atas rizki, atas nikmat pemberian dariku, falyattakhidh rabban siwai, bikin Tuhan yang lain selainku. Kan gak bisa. Tuhan kita satu. Tuhan semua alam tuh satu. Maka dari itu sayangi amal kita. Jangan sampai ummahatul khotoya ada di dalam diri kita. Jangan sampai rakus ada dalam diri kita. Jangan sampai hasud ada di dalam diri kita. Hati-hati. Terkadang kan setan iblis itu lebih jago daripada kita. Ngegodanya itu setan iblis itu jago. Jaga pandangan. Guru saya sering bilang ghaddul basar. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Gitu. Yang ketiga, ummahatul khotoya. Yang ketiga, takabur atau kibir. Takabur, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih daripada yang lain. Itu ummahatul khotoya yang akan timbul nantinya, merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain, memandang remeh orang lain. Ujung-ujungnya itu karena ada takabur. Hati-hati, 3 sifat ini kita jauhi: hirsu, hasud, dan kibir, yaitu takabur. Itulah ummahatul khotoya. Induk dari segala kesalahan itu 3. Orang bisa ria karena ada bintik-bintik dalam hatinya, itu takabur. Hati-hati. Oleh karena itu saya mengingatkan diri pribadi, jamaah yang hadir. Allahumma fashhad, Allah, ya Allah saksikanlah saya sudah sampaikan ini. Jangan sampai saya di akhirat ditanya sama Allah, Ustadz, kenapa enggak disampaikan? Makanya Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah saya sudah sampaikan ini kepada jamaah Ahsanul Amala. Ummahatul khotoya. Hati-hati jangan sampai 3 sifat tadi ada dalam diri kita. Hasud, luar biasa, iri dengki. Kata Rasul kan, iyyaka wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hati-hati, takutlah kamu, kata Nabi, tentang hasud. Karena hasud itu akan memakan kebaikan-kebaikan, menghancurkan kebaikan. Kebaikan yang sudah kita bangun hancur sudah dengan adanya hasud. Sebagaimana api membakar kayu yang kering. Oleh karena itu, dalam forum ini, majelis ta'lim ini, saya mengajak kepada semuanya, mari kita sama-sama jauhi 3 sifat tadi yang membuat takabur, Bu. Yang membuat orang bisa takabur, 1, ilmu. Ilmu bisa membuat orang takabur. Dengan pemahaman yang dia miliki,
yang Allah amanahkan, gak mampu menahan jiwanya, gak mampu mengemban amanah ilmu, sehingga dia takabur. Ada banyak. Ini versinya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam satu kitab namanya Muraqil Ubudiyah. Dikatakan yang menjadi penyebab takabur itu yang pertama ilmu. Banyak orang ilim, banyak orang berilmu, tapi sifatnya takabur, merendahkan orang, merasa dia lebih paham, merasa dia lebih ngerti, merasa dia lebih berilmu ketimbang orang lain. Ketahuilah ibu semua jamaah nih, jangan pandang orang lain dengan pandangan kehinaan, tapi pandanglah dengan pandangan kemuliaan. Siapa tahu dia lebih mulia daripada kita. Saya bersorban, siapa tahu yang tidak bersorban dia lebih dekat dengan Allah, dia lebih mulia di hadapan Allah ketimbang yang bersorban. Bisa saja, karena yang Allah pandang itu hatinya. Allah pandang hati. Ini teguran bagi yang berilmu, jangan sombong dengan ilmunya. Jangan sombong dengan ilmunya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya begitu mengatakan, yang menjadi penyebab takabur seseorang itu ilmu. Yang kedua, yang membuat orang menjadi takabur, amal ibadah. Oh, saya telah nyumbang ke sini sekian. Oh, saya telah nyumbang ke sini sekian. Kalau nggak diumumin, saya nggak bakalan nyumbang lagi. Kalau nggak di-share, saya nggak bakalan nyumbang lagi. Nah, takabur dengan amal ibadah. Terkadang kita juga terkecoh dengan bahasa-bahasa setan. Bahasa kita gini ke orang nih, alhamdulillah ya kita mah rajin tahajud. Alhamdulillah ya kita mah suka baca Quran. Ke setiap orang diomongkan, saya alhamdulillah udah berjalan sekian tahun saya baca Quran. Ada ser dalam hati merasa, oh saya rajin nih. Amal ibadah menjadi modal takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Biar Allah yang menilai. Kita hidup di buminya Allah, jangan pingin dinilai sama makhluk. Mau dibilang apa saja dari makhluk itu biarin. Yang penting kita tidak direndahkan sama Allah, kita tidak dihina sama Allah. Itu hidup pingin dipandang sama Allah. Biar orang membenci kita, gak jadi masalah. Yang penting jangan dibenci sama Allah. Biar kita tidak disukai sama orang, gak jadi masalah. Yang penting disukai sama Allah. Terkadang kan kita mah cari muka. Giliran ada mertua, Allah, takbiratul ihram medok bener, Allahu Akbar. Giliran nggak ada mertua mah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah karim. Itu yang kedua, amal ibadah bisa membuat orang menjadi takabur. Hati-hati. Tetap amal ibadah tapi pingin dipandang sama Allah. Tetap amal ibadah jalankan, nilainya dari Allah. Biar Allah yang menilai kita. Jangan dijadikan kesombongan amal ibadah itu. Yang ketiga, yang menjadi orang bisa jadi takabur, penyebab orang takabur, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan kata saya. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Banten, gurunya para kiai-kiai ulama-ulama Nusantara, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, mengatakan penyebab orang takabur itu adalah yang ketiga, nasab, keturunan. Merasa, oh saya kan darah biru, harus dihormatin. Kamu suntangan sama saya darah biru. Wah, bahasanya gitu. Saya lebih mulia. Kamu mah orang biasa. Oh, saya keturunan raja. Oh, bahasanya begitu. Nasab bisa membuat orang menjadi takabur. Hati-hati. Kalau kita punya nasab yang baik, orang tua kita baik-baik semua, leluhur kita, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan tanamkan sifat malu. Masa orang tua kita baik, kitanya gak baik? Nah, contoh orang tua kita,
Jangan menjadikan kebanggaan, bahaya. Kalau dijadikan kebanggaan, waduh, celaka, bikin malu orang tua. Contoh, ibu punya bapak katakanlah pejabat atau kiai lah, punya kiai. Tapi ibu tidak benar hidupnya. Mencoreng nama baik bapaknya enggak? Pasti mencoreng nama baik bapaknya. Oleh karena itu, jaga keturunan kita. Kata Syekh Al-Albani ini, jaga keturunan kita. Anak cucu kita dijaga. Jaga kehormatan leluhur-leluhur kita. Jangan kita nodai. Jangan dijadikan kesombongan, takabur kepada orang. Oh, saya mah begini, orang tua kita begini. Gak usah. Yang ditanya sama Allah itu, yang ditanya sama malaikat dan dalam kubur, bukan amal bapak kita, bukan amal kakek kita, tapi amal kita. Kita sendiri yang ditanya. Salatnya gimana? Amalnya gimana? Zakatnya gimana? Kan begitu ditanya. Entar. Marrobuka, waman nabiuka. Kan itu pertanyaan-pertanyaannya tuh. Bukan siapa Tuhan bapakmu, siapa nabi bapakmu, bukan, tapi amal kita yang ditanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita takabur. Jangan sampai kita takabur. Nomor keempat yang membuat orang takabur itu harta. Harta, Bu. Hati-hati. Kita punya bahasanya rizki dari Allah. Apakah itu dalam bentuk perhiasan, apakah itu dalam bentuk kendaraan, jangan dijadikan kesombongan. Itu amanah semuanya. Itu amanah. Jangankan benda-benda begitu, Ibu, semuanya. Tangan kita amanah dari Allah. Mata kita pun amanah dari Allah. Lisan kita amanah dari Allah. Nanti ditanya sama Allah, ditanya, tangan dipakai apa, lisan dipakai apa, apakah basah dengan Quran, apakah basah dengan gosip, apakah basah dengan sholawat, ditanya nanti. Di Quran kan ada di surah Yasin tuh, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu. Ditanya nanti, mempertanggungjawabkan kita nanti. Kaki dipakai jalan ke majlis, apakah dipakai jalan kemana? Ditanya semuanya. Itu badan kita. Ini pun sama, kita minum nih. Efek dari minum ini, apakah menjadi ibadah? Apakah tidak menjadi ibadah? Ditanya, Bu. Sekecil apapun yang kita lakukan, ditanya, dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Tuh, satu tadi apa? Nomor satu yang membuat takabur tuh ilmu, dua amal ibadah, tiga nasab, empat harta. Nomor kelima yang membuat orang menjadi takabur itu banyak pengikut. Banyak jamaahnya. Tuh lihat majelis taklim saya, banyak jamaahnya. Tuh lihat santri saya, banyak. Tuh lihat jemaah saya, banyak. Nah, bahasanya begitu. Banyak pengikut, kalau nggak kuat bisa membuat kita takabur. Hati-hati. Jangan berbangga diri, Masya Allah. Hilangkan itu semua. Ada yang ngaji, alhamdulillah. Enggak ada yang ngaji, sama pilar aja ngaji nggak jadi masalah. Satu orang datang alhamdulillah, banyak datang alhamdulillah. Yang penting jangan kepala doang yang datang. Kalau kepala doang apa namanya? Kunyang ya, lari kita. Aduh ya Allah. Jangan berkecil hati, sedikit jamaah, yang penting kita manfaat. Allah tidak menuntut kita sempurna, Bu. Allah tidak menuntut sempurna, tapi Allah menuntut manfaat. Sering kita bilang, jadilah orang bermanfaat.
Untuk menjadi sempurna kita nggak bisa. Jadi bermanfaat. Seperti tadi ibu-ibu hadroh, tangannya bermanfaat ngiringin sholawat. Alhamdulillah orang lain jadi ke bawah sholawat. Bermanfaat. Suaranya dipakai melantunkan sholawat. Alhamdulillah. Saya yakinlah kalau ibu-ibu mah Pak sholawatan mah keren dah semuanya. Setiap majelis taklim diawali sholawat. Ada yang di awal sholawat naria, ada yang di awal sholawat tibil qulub ya. Tibil qulub, ada sholawat busyra. Kemudian banyak sholawat. Ibu silahkan sholawat. Oh luar biasa sholawat itu Bu. Gitu. Luar biasa. Dibaca saja dibaca. Gitu. Satu tadi apa? Ilmu. Dua ibadah. Tiga nasab. Empat lima banyak pengikut atau banyak jamaah. Nomor keenam banyak ya. Kata Syekh Nawal Bantani, biar nanti ini sampai jam. Oh lanjut makan. Oh gitu. Sampai 7 dah. Sampai itu. Emang sampai 7 kata Syekh Nawal Bantani. Al-Bantani sampai 7. Nomor 6 yang membuat orang menjadi takabur, sombong. Nomor ke-6-nya adalah ketampanan atau kecantikan. Jangan salah. Merasa diri sok cantik gitu kan. Waduh, atau sok tampan. Itu juga bisa membuat orang takabur. Makanya bersyukur ke Allah ketika kita dikasih, ya Allah, begini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Basahi dengan wudu. Kemarin tuh kita di majelis taklim ya kemarin. Orang wudu, muka kan udah indah dah kita. Dibandingkan dengan bahasanya dengan hewan itu udah alhamdulillah fi ahsani taqwim kita tuh. Udah luar biasa. Makanya bersyukur, muka basuhilah dengan wudu. Kata orang tua, Bu, kata orang tua, air pertama yang dipakai oleh kita ketika waktu subuh nih, itu mengandung obat katanya. Saya waktu di kampung begitu, waktu di pondok, siapa yang pingin awet muda, kata guru saya, ambil air pertama sebelum dipakai oleh orang lain. Kalau di Masjid Ahsanul Amala nih, siapa yang pakai air wudunya paling pertama kali, insya Allah awet muda. Artinya bangunlah sebelum waktu subuh. Bangun sebelum waktu subuh. Ambil airnya, wudu. Basahi muka ini dengan air wudu. Rontok tuh dosa-dosa, Bu. Dosa-dosa tuh rontok. Dibawa oleh air wudu. Kemarin saya di Al-Maghfirah ya. Di Al-Maghfirah saya ceritakan tentang wudu. Hatta dari ujung-ujung ini, ujung-ujung apa? Kuku keluar dosa-dosa kita, itu air wudu. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama. Allah udah kasih nikmat nih. Allah sudah kasih rizki kepada kita. Allah sudah kasih anugerah kepada kita. Muka, alhamdulillah. Ya hidung, mancung dah segini mah. Alhamdulillah. Mancung ke dalam juga. Walaupun kayak jambu air dibagi dua gak jadi masalah dah. Jambu air dibagi dua gak jadi masalah. Yang penting alhamdulillah masih ada hidungnya. Kan begitu. Alhamdulillah. Nikmat. Ayo kita syukuri nikmat itu. Syukuri nikmat dari Allah. Itu. Dengan wudu. Nomor ke-7 udah ambil cepatnya. Tadi nomor 6 apa? Ketampanan. Nomor 6 kekuatan. Oh 7, berarti yang terakhir. Yang terakhir berarti kekuatan. Orang bisa sombong karena kekuatannya. Apakah kekuatan secara tenaga? Apakah kekuatan secara finansial? Apakah kekuatan dengan hal yang lain? Merasa kuat, orang bisa menjadi sombong. Hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu, kembali lagi kepada hadis yang tadi, jauhi 3 sifat atau induk daripada kesalahan. 1 tadi apa? Rakus. 2 hasud.
Nomor 3, takabur. Jauhi itu semua. Mudah-mudahan kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dulu? 2. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak bisa saya jawab, wallahu a'lam. Pertanyaan dari? Oh, dari saya ke? Oh, jamaah. Berarti saya bikin pertanyaan nih. Ada pertanyaan dulu nggak dari ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon izin. Ini kisah nyata ya tentang rakus ya Pak Ustadz, tentang serakah. Saudara jualan, jadi ngikut-ngikut, semisal jualan sembako, jualan pokoknya jualan, semisal orang lain jualan, begitupun jualan gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya gitu? Karena itu masih saudara saya juga gitu. Bagaimana menyikapinya? Karena kan kalau pulang kampung nih pasti ketemu apa gimana. Jadi saya pernah, mohon maaf, pernah marah juga karena itu orang tua saya udah mah nggak punya suami gitu. Jadi yang rezeki, karena rezeki emang dari Allah, tetapi ya maksudnya orang saudara itu kenapa gitu nggak punya perasaan. Nah, bagaimana Pak Ustadz menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pernah main ke Tanah Abang? Tanah Abang. Kalau ibu-ibu ditanya Tanah Abang, waduh luar biasa nyautnya. Tanah Abang ya. Sini toko baju, sini toko baju, sini toko baju. Hidup enggak? Ada enggak rizkinya? Yang memberi rizki itu makhluk apa Allah? Yakinkan. La ilaha illallah, la raziqa illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Luruskan hati ke Allah. Justru yang membuat penghalang rizki itu karena kita bisa suudzon kepada orang. Kita dihambat rizki karena prasangka kita kepada orang. Luruskan hati kepada Allah, insya Allah Allah berikan jalan. Gak usah kita benci, gak usah kita caci maki dia. Allah itu maha segalanya. Allah maha segalanya. Yakinkan, karena kita meyakini la ilaha illallah, penjabaran la ilaha illallah itu diantaranya la raziqa illallah. Gak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Kita hidup rizki. Mungkin sekarang berkurang, tapi Allah lebihkan rizki dalam yang lain. Contoh, rizki materi memang kita kurang, tapi anak kita pada soleh-soleh. Rizkinya itu. Kita berdoa ke Allah, ya Allah, jadi minta rizki, bikin rumah, tapi bertahun-tahun masih ngontrak. Mungkin Allah pindahkan pengkabulannya itu dalam hal yang lain.
kita dikasih sehat. Maka kata salah satu kaidah atau dalam Ibnu Athaillah itu bahasanya gini dah, Allah kabulkan doa kita, keinginan kita di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Jadi tepat menurut Allah. Jadi luruskan hati ke Allah, maafkan orang yang telah menyakiti kita, ampuni dia, maafkan semua orang yang telah zalim kepada kita. Pasti bisa. Siapapun yang pernah zalim kepada diri kita, kita maafkan semuanya. Insya Allah kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak terima dengan ketentuan, itu kan ketentuan Allah ya. Kalau kita tidak terima dengan ketentuan Allah, kata Allah dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa, saya sering sampaikan ini, turidu wa uridu wala yakunu illa ma uridu fa in salamta ila ma uridu kafaituka fi ma turid wa illam tusalim ila ma uridu at'abtuka fi ma turid. Aku punya kehendak, kamu juga punya kehendak. Kehendakmu tidak akan mengalahkan kehendakku, kata Allah. Jika kamu terima kehendakku, aku akan berikan, aku akan cukupkan kamu. Tapi kalau tidak terima dengan kehendakku, aku akan bikin capek kamu. Kalau kita mikirin orang, si itu ngikutin terus, ini, jadi kita nggak fokus dengan usaha kita, terganggu dengan pikiran, memikirkan orang lain. Fokus aja dengan diri kita. Itu salah satu wahyu Allah kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat gitu. Turidu wa uridu wala yakunu illa ma uridu fa in salamta ila ma uridu kafaituka fi ma turid wa illam tusallim ila ma uridu at'abtuka fi ma turid. Dibikin capek. Dibikin capek. Seperti hanya kita, Bu, mohon maaf. Kalau saya diputusin lagi pacaran contoh, diputusin, enggak nerima nih. Lari kemana? Keluar duit enggak? Harus ada persyaratan, inilah, beli kambing inilah, duit terus. Kalau capek, pergi sana, pergi sini. Coba kalau kita nerima, ya Allah mungkin ini terbaik terima, nggak bakalan keluar duit, nggak bakalan kita capek. Maka rumusnya yang tadi, malam yardha biqadai, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, walam yasbir ala balai, tidak sabar atas bala atau ujian dariku, walam yashkur ala na'mai, tidak syukur terhadap nikmat-nikmatku, falyattakhid rabban siwai. Kita Tuhan hanya ke Allah, maka lurus ke Allah. Bismillah, insya Allah. Ada pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama, satu pertanyaannya, sebutkan hadis yang tadi, hadis yang mengatakan bahwa induk dari segala kesalahan itu ada 3. Sebutkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadis Nabi yang bersangkutan dengan induk daripada kesalahan ya Ustaz ya. Al-ummahatul khotoya salah satu. Al-hisun, al-hasad, wat takabur. Ada lagi? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada lagi? Yang lebih mendekati, karena kalau dilihat dari grammar bahasa Arabnya ada sedikit yang ini. Ada lagi yang lebih mendekati? Kalau enggak berarti ini udah. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, saya iniin. Ummahatul khotoya salah.
Enggak pakai al ummahat, tapi langsung ummahatul khotoya. Alhamdulillah. Terima kasih, Jamaah yang Ustaz. jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang dijelaskan semuanya bisa kita terima dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dan bisa kita mengamalkannya dengan tulus, dengan ikhlas, hanya pingin dipandang oleh Allah, pingin dinilai sama Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, semoga mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mengamalkan daripada pengajian, dan kita tuh harus ada amal, Bu. Harus ada action. Ini masjid, saya sering bilang, 1 rupiah 2 rupiah masuk ke masjid udah nunggu di surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada milik rezekinya semuanya. Yang punya rezeki, Allah titipkan rezeki, kan kita terima, kasih. Bentuk terima kasih rezeki yang Allah berikan, kita terima dari Allah, kita kasih lagi buat pembangunan masjid ahsanu amala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Infak sedekah untuk Masjid Ahsanul Amalah ya bunda-bunda. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li awwali muqtaimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah ibu jamaah semuanya infakkan, sedekahkan, semoga diterima Allah, dibalas oleh Allah. Semoga kita wasilahnya panjang umur fi taatillah, berikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala arwahim Muhammadin fil arwah wa ila jasadihi fil ajsad wa ila qabri fil qubur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anta amirun hadal watani wa nahdu banat bi furahima ila yaumiddin wa anta ansuruna wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazuna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbi zidni ilma ووسع لي في رزقي وبارك فيما رزقني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنه ولك الشرف على كل حال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة
اللهم إنا نسألك الزيادة في الدين وبركة في الأمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر من الأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي والله موافق والهادي إلى سبيل الرشاد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ade Saiful SPDI atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadamat labi antal murtaza yawma zihami isfalana ya khairal Iswalana lana ya Habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Rasul